Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia telah memberi kita rahmat kesehatan, rahmat kesempatan pada hari ini, sehingga kita masih dapat berkumpul bersama-sama ke SD Negeri 19 Pasar Cibadak yang sangat kita cintai ini, dalam rangka penyebaran budaya positif oleh CGP Ibu Desrita Dewi SPD, Sophia Prima Deni SPD, di KKG Praktisi SD Negeri 19 Pasar Cibadak. Selawat berlambaikan salam kita kirimkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 19 Pasar Cibadak, dan yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu Majelis Guru SD Negeri 19 Pasar Cibadak. Baiklah, mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Delisa As-Sahara. Kepada Ananda disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
Al-Quran tadi, maka acara kita berjalan lancar sebagaimana yang kita inginkan. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu An-Naida SPD. Kepada Ibu An-Naida SPD disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Muni we, kamu isi dah we. Burungnya bijeng dari. Tadi emang garik-garik Pak ada goyang. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 19 Pasar Kebada. Kepada Bapak Sabrisal SPD disilahkan. Iya, dah. Tenang, Mak. Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah pada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini kita diberinya kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan rutin kita, mungkin KKG praktisi di sekolah kita yang kita cintai ini. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru dan 19 Pasar Kebada. Pada hari ini mungkin kita melaksanakan KKG praktisi kita yang mana dari rekan-rekan CGP kita nanti sebagai pematerinya yang judulnya nanti adalah budaya positif. Jadi dalam budaya positif ini nanti mari kita dengarkan secara seksama, kita laksanakan nanti dan kita terapkan di sekolah kita, sehingga nanti acara CGP kita ini aksi nyatanya berjalan dengan baik dan memberi manfaat kepada sekolah kita pada khususnya. Kemudian daripada itu mungkin ibu-ibu atau bapak CGP dapat memberikan perubahan yang positif di KKG kita, KKG praktisi SDN 19 Pasar Kebada. Kemudian juga nanti harapan kami bahwa CGP ini sebagai pilot atau motor atau penggerak demi meningkatkan mutu pendidikan di KKG kita dan khususnya di sekolah
sekolah kita SDN 19 Pasar Cibada. Namun dalam hal ini tidak hanya di SDN 19 Pasar Cibada, nanti kita bisa mengembangkan budaya positif ini kepada rekan-rekan kita di sekolah lain atau di wilayah kita, umumnya nanti di Kecamatan Dua Koto ini. Mungkin itulah harapan kami. Semoga acara budaya positif yang akan dilaksanakan di KKG Provinsi kita berjalan dengan lancar, dan kami harapkan semoga Bapak Ibu CGP dapat melaksanakan hal ini dan semoga sukses ke depannya. Demikian saja mungkin sambutan dari kami. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kami Oh baiklah, selanjutnya masuklah kita kepada acara inti, penampilan presentasi oleh Ibu Sophia Primadeni SPD. Kepada Ibu Sophia Primadeni disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas SDN 19 Pasar Cibada yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan KKG praktisi penyebaran budaya positif sebagai tugas CGP di pendidikan penggerak yang sedang kami jalani saat ini. Dan tak lupa dan bosan-bosannya kita kirimkan salawat berangkaikan salam ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat di atas beliau, kita akan mendapat syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala PT SDN 19 Pasar Cibada, yang terhormat Bapak Ibu rekan sejawat yang hadir dalam ruangan KKG ini. Baiklah, saya akan memaparkan diseminasi atau penyebaran budaya positif di KKG praktisi SDN 19 Pasar Cibada ini oleh saya Sophia Primadeni SPD, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasaman. Budaya positif dimulai dari disiplin positif. Apakah makna kata disiplin? Yang berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di dalam nilai disiplin tadi, kita akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan universal atau kebajikan bersifat umum. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang ada di dalam diri kita.
sehingga menyerapkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Menurut Diane Gosen 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Untuk saat ini, nilai-nilai kebajikan universal yang sudah terangkum adalah profil pelajar Pancasila. Di sana sudah terdapat ada 6 karakter. Ada apa saja itu? Bapak Ibu, 6 karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlak mulia. Kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu untuk saat ini nilai-nilai yang akan kita capai, karakter-karakter anak yang akan kita capai melalui pembelajaran kita adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian yang termasuk dalam materi ini juga ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita manusia ini mempunyai teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pertanyaan yang muncul di situ adalah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal, berasal dari luar diri kita. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Pertanyaan yang muncul adalah, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga termasuk motivasi eksternal, di luar diri. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Pertanyaan yang muncul adalah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Itu adalah motivasi internal, ada di dalam diri kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oleh karena itulah kita sebagai guru itu harus mampu memunculkan motivasi intrinsik dari anak murid kita, sehingga dia bisa untuk menghargai dirinya sendiri dan cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Kemudian kita sebagai guru juga sering melakukan hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita akan membahas perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Hukuman yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kalau hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit, fisik maupun hati. Kalau hukuman pasti ada rasa sakit yang ada di dalam diri anak kita kalau kita menghukum. Tapi kalau kita memberikan konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan. Sedangkan kalau kita melakukan konsekuensi, anak memberikan stimulus dan tanggapan. Kalau kemudian hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Pada hukuman, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau pada konsekuensi, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau istirahat. Jadi, sebagai guru kita juga jangan memberikan hukuman kepada murid kita, tetapi kita menyepakati konsekuensi bersama murid. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka,
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi ini adalah kita membantu anak dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada murid kita di sekolah melalui restitusi. Jadi kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan bisa kembali lagi kelompok ke kelompoknya dengan keadaan yang sudah lebih baik dari yang pada saat bermasalah. Ciri-ciri restitusi itu adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian keyakinan kelas. Di setiap kelas kita sebenarnya harus membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2 misalnya? Dan mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Berarti ini semua pertanyaan ini untuk mendukung motivasi intrinsik kepada nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi anak tidak merasa terpaksa dalam melakukan peraturan-peraturan yang telah kita buat di kelas atau di sekolah. Budaya positif ini, lingkupnya yang pertama dimulai dari peraturan kelas, lingkup kecilnya, keyakinan kelas, dan lingkungan positif, dan terakhir budaya positif. Nah, ini dia contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Dari dua contoh ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, yang mana itu yang menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas? Gambar warna hijau atau warna putih? Keyakinan kelas itu kita sepakati kedua belah pihak, antara murid dengan guru, bukan hanya dari murid saja. Warna putih. Ah ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang bagus adalah ada di warna putih. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, guru dan murid yang semangat belajar, kami guru dan murid yang peduli dengan keyakinan. Dan masih banyak lagi yang bisa dibuatkan dalam keyakinan kelas kita. Untuk kedepannya kita setiap kelas bisa untuk membuatkan keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas. Untuk memantapkan kita, memberikan, memunculkan motivasi intrinsik pada murid kita harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, yang di tengah-tengah itu adalah bertahan hidup. Kita bertahan hidup dengan makan, minum. Berarti itu kebutuhannya kebutuhan primer ya, kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian kita juga butuh penguasaan. Kita butuh kebebasan, kita butuh kesenangan, kita butuh kasih sayang dan rasa yang diterima. Begitu pula dengan anak didik kita. Mereka juga butuh hal yang 5 ini. Jadi kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia ini untuk supaya kita bisa memunculkan dan mengetahui memunculkan motivasi intrinsik dari anak didik kita.
Kemudian posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol kita. Yang pertama, kita sebagai penghukum. Yang berwarna merah ya. Kita sebagai penghukum. Kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kita sebagai teman. Kita sebagai pemantau. Dan kita sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol kita sebagai guru terhadap murid kita ini, sebagai penghukum sebaiknya jangan kita laksanakan. Karena tadi kita sudah membahas kalau kita memberi hukuman, anak akan merasa nilai-nilai negatif yang akan dicapai kalau kita memberi hukuman. Pembuat rasa bersalah juga begitu. Jadi sebagai guru, posisi kontrol yang kita berikan kepada anak yang sebaiknya dilakukan adalah sebagai manajer. Sebagai manajer, kita sebagai manajer bisa menjadi teman juga bisa menjadi pemantau kepada anak murid kita. Selanjutnya, segitiga restitusi tadi. Restitusi adalah menyelesaikan masalah tadi. Kita bisa melakukan dengan cara segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi yang mencakup langkah-langkah kerjanya, yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi sulit terhadap dirinya. Dalam menstabilkan identitas, kita akan berkata kepada murid kita, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi kita tidak menyalahkan langsung kepada anak atas apa tindakan yang telah dilakukannya, misalnya tindakan melanggar peraturan yang telah dilakukannya. Kita bisa mengatakan nama tindakannya dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jadi anak tidak merasa takut ketika dia melakukan perbuatan yang salah. Kemudian langkah yang kedua dalam segitiga restitusi yaitu validasi kebutuhan. Dalam validasi kebutuhan ini kita membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Jadi ketika anak didik kita melakukan pelanggaran atau tindakan-tindakan yang salah, berarti ada kelima kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi. Di dalam validasi kebutuhan ini, kita sebagai guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu dalam validasi tindakan. Kemudian tindakan yang ketiga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, seperti keyakinan kelas tadi yang sudah kita bentuk tadi. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi setelah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan anak yang terjadi di sekolah kita bisa melakukan penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi.
ide praktis ini. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin menanggapi. Bapak guru penggerak yang sudah jadi guru penggerak, silakan Bapak menanggapi tentang budaya positif. Umpan balik saya. Balik Pak. Terima kasih kepada pemateri tentang budaya positif. Ini kami mungkin ada memberikan istilahnya umpan balik, di mana budaya positif ini telah dipaparkan oleh Ibu Cigiwi tadi. Harapan kami supaya Bapak Ibu serta lagi yang lain mungkin nanti dapat menerapkan atau menerobos atau menciptakan hal-hal yang dipaparkan oleh Ibu tadi, mulai dari budaya positif, kemudian budaya disiplin, sehingga nanti bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Mungkin saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam pemaparan materi ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anak ibu kelas 6. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas di kelas kita. Keyakinan kelas itu berisi peraturan-peraturan yang akan kita patuhi bersama di dalam kelas kita. Itu sudah ibu bagikan kertas tadi kan? Masing-masing anak ibu nanti menuliskan menurut anak ibu apa peraturan yang harus kita patuhi di dalam kelas. Tulis namanya nanti ya. Sekarang ibu persilakan untuk menulisnya. Kira-kira apa yang akan kita masukkan yang akan menjadikan yang akan kita jadikan peraturan di dalam kelas kita. Kalau sudah siap nanti dikumpulkan ke ibu ya. Nggak lama-lama ya, udah siap?
menghargai. Belum lagi. Sekarang kita akan membaca dan menulis keyakinan-keyakinan keras yang sudah kita buat masing-masing ya. Ini dari si Wahyu tadi, saling menghargai sesama teman. 1, saling menghargai sesama teman. Kira-kira cocok? Cocok atau kita sepakat? Sepakat ya. Saling menghargai. Kemudian menjaga kebersihan. Kita sepakat? Sepakat. Kita setuju? Setuju. Oke, jawab semuanya ya. Kebersihan. Ketiga, peduli lingkungan. Kita sepakat? Sepakat. Peduli lingkungan. 4, datang tepat waktu. Sepakat? Sepakat. Datang tepat waktu berarti ini disiplin ya. 5, hadir tepat waktu berarti sama ya. Kemudian melaksanakan perintah guru. Ya? Patuh kepada guru. Ya, patuh kepada guru ya. Menghormati guru, menjaga lingkungan berarti saling menghargai. Saling menghargai sudah masuk ya berarti. Datang tepat waktu sama berarti. Mentaati peraturan sama ya. Taati peraturan nanti disiplin juga ya. Datang tepat waktu, tidak waktu belajar, tidak ribut waktu belajar ya. Ya, berarti saling menghargai. Kalau tidak ribut berarti anak-anak ibu menghargai ibu yang sedang nenek. Kemudian menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah ya. Menjaga kebersihan lagi. Saling menghormati masuk ya, saling ya. Menghargai. Menjaga kebersihan. Saling menghargai. Menjaga nama baik sekolah juga ya. Menjaga nama baik sekolah sepakat? Bagaimana kita menjaga nama baik sekolah? Bagaimana caranya? Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik di luar sekolah. Berarti kita menjaga nama baik sekolah. Hadir tepat waktu sudah ada? Datang tepat waktu sudah. Mematuhi peraturan sekolah. Ya, berarti patuh ya. Mematuhi peraturan sekolah. Saling menghargai sama. Tepat waktu, menjaga kebersihan sama. Saling menghargai sesama teman. Dari sekian banyaknya kita tadi berapa orang kita sekolah senam? 22. Dari 22 orang tadi sudah menuliskan kesepakatan yang akan kita pakai bersama di kelas dan sudah ibu rangkum menjadi 6 sekarang karena ada yang jawabannya sama. Saling menghargai sesama teman. Ini tidak sesama teman saja ya, bersama guru juga harus saling menghargai. Kemudian menjaga kebersihan, peduli lingkungan, datang tepat waktu, menjaga nama baik sekolah, mematuhi peraturan sekolah. Kira-kira ada yang tertinggal lagi nggak? Ada yang kurang lagi nggak? Coba ibu tanya. Ada lagi yang kurang? Coba pikir-pikirkan dulu. Ada lagi yang kurang nggak? Dari yang 6 tadi. Kalau untuk khusus kita di kelas ini, khusus untuk kita di ruang kelas 6 ini, apalagi yang kurang kira-kira? Apalagi yang kurang?
merawat fasilitas kelas. Merawat fasilitas kelas itu bagaimana caranya? Tidak merusak meja. Tidak merusak meja, tidak merusak peralatan sekolah ini. Bagaimana kita menjaganya? Melaksanakan apa yang setiap hari dilaksanakan? Piket. Di sini belum ada. Berarti melaksanakan piket melaksanakan piket. Bagus ya tadi ya. Tapi tadi belum terarah kan? Tidak merusak fasilitas yang ada di kelas ini. Nanti kita melaksanakan piket kelas sesuai jadwal kita masih. Oh, kalau saling menghargai ini, kira-kira kita mengarah ke sikap apa ini? Saling menghargai. Kasih sayang. Ya. Sikapnya kita kasih sayang. Kalau menjaga kebersihan, ya kebersihan adalah tanggung jawab. Tanggung jawab. Sikap yang akan peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Cepedu. Cepedu. Iya. Datang tepat waktu. Disiplin. Menjaga nama baik sekolah. Tanggung jawab. Mematuhi peraturan juga tanggung jawab. Melaksanakan piket kelas tanggung jawab. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai dengan melalui keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kira-kira sepakat kita melakukan ini? Sepakat. Tambahnya lagi nanti kalau untuk kita pelajaran PJOK, kita memakai pakaian olahraga ketika akan praktek di luar kelas. Kita praktek di lapangan. Ini kita memakai ini nanti khusus untuk di kelas. Yang kalau untuk di luar kelas kita memakai pakaian olahraga yang bermerek SDN 19 Pasar Cibadang. Dah. Selamat pagi Alif. Pagi, Bu. Dasi dan topimu mana nak? Ketinggalan atau ada dalam tas? Dasi dan topi saya ketinggalan di rumah, Bu. Oh ya tidak apa-apa, tapi lain kali tidak boleh lagi ya. Ya, Bu. Kamu pasti punya alasan kenapa dasi dan topimu ketinggalan. Ya, Bu. Saya bangun kesiangan dan buru-buru persiapan ke sekolah. Dan saya lupa kalau hari ini upacara bendera. Kira-kira tindakan Alif itu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Ya, Bu. Saya melanggar. Keyakinan kelas apa yang telah Alif langgar? Saya tidak disiplin waktu, Bu. Kira-kira menurut Alif disiplin waktu itu penting tidak buat Alif? Penting, Bu. Kalau tahu itu penting, berikutnya tindakan apa yang harus Alif lakukan? Saya akan bangun lebih awal dan memasang alarm, Bu. Supaya apa? Saya bangun lebih pagi. Kalau sudah bangun lebih pagi, kedepannya Alif akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih disiplin dan mandiri, Bu. Bagus. Sekarang Alif silahkan masuk ke lapangan untuk mengikuti upacara bendera. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita semua nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan SDN 19 Pasar Cibadang yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan diskusi kelompok sebagai tugas CGP dalam pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani.
Dan tak lupa dan bosan-bosannya kita kirimkan salawat merangkaikan salam ke arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersalawat kepada beliau, kita akan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin amin amin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu PP dan rekan-rekan sejawat yang berhadir dalam ruangan ini. Perkenalkan, saya Sophia Primadeni, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasaman dari sekolah kita. Saya akan memaparkan modul 1.3 visi guru penggerak yang saya awali dengan membaca sebuah puisi karya Insinyur Soekarno. Yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai liat, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Klebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur kularan, bukan lagi pangkur kularan yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung terkutuk menyanyi di pohon di tiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung terkutuk, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Berdasarkan puisi Bapak Insinyur Soekarno tadi, dapat kita simpulkan bahwa begitu cintanya Bapak itu terhadap Indonesia, sehingga apapun yang dilihatnya, apapun yang didengarnya, itu semua Indonesia. Selanjutnya, saya akan membagikan sticky note ini nanti kepada Bapak atau Ibu untuk supaya Bapak atau Ibu berkenan untuk mengisinya. Karena untuk mengawali kita untuk merumuskan visi dan visi di sekolah kita harus melalui kalimat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kalimat umpang ini terlebih dahulu. Sekarang kita menjawab pertanyaan yang nomor 1. Saya bagikan sticky note-nya berwarna biru. Izin menyambung sebenarnya, ya, menyambung kalimat umpang saja. Menyambung, ya. Itu hanya cita-cita kita, Bapak Ibu. Yang terbayang oleh kita itu kita memberikan murid-murid yang seperti apa, yang kita impikan seperti apa, yang kita kerjakan seperti apa. Termasuk di PAUD ya Ibu Guru BK. Ya. Impiannya murid itu jadi seperti apa? Murid yang bagaimana? Setelah Bapak Ibu mengisinya nanti, saya saja mengukur atau ada yang ada. Apakah akan ditulis satu sticky note semua atau di kelimanya? Iya. Oke, itu saja. Jadi Dia hasil motif.
Ya ditambah lagi stikernya langsung isi Langsung sama. saja. Oh, langsung isi Oke. semua. Iya, Jadi iya, caranya untuk kita memimpikan murid-murid yang itu warna biru semua. Lalu yang kedua, kita Warna percaya bahwa murid adalah itu yang kedua. Jadi nanti Ibu Jajan bisa mudah merangkum. Yang kedua itu ya yang kuning ya. Nanti kerja nanti di sekolah kita mengutamakan apa? Nah. Lima ya? Iya, berarti nanti ada satu yang warnanya sama. Yang terakhir dan yang di awal bikin sama aja. Kita memimpikan murid-murid yang itu warna biru. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa warna biru juga. Kayak berdua. Warna Kuning. kuning. Sama. Sama itu biasanya. Yang tiga warna hijau. Empat pink. Lima. Lima. Kuning. Enggak. Oren Pak ya. Karena dua. Ini oren. Mungkin untuk sekedar mengarahkan misal di poin 1 ya, kita memimpikan murid-murid yang berbudi pekerti luhur, contohnya. Atau yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang punya potensi. Nah, misalnya terserah Bapak Ibu lah untuk menyambung. Atau kita percaya bahwa murid adalah dua orang Pak Karnas? Dua kuning. Tiga hijau. Nomor 4. Nomor 4. Warna pink. Lima. Tadi ada pertanyaan nih. Tadi dah. Nomor 3. Tiga. Berenam pink. Izin dulu minum ibu. Berenam hijau nak. Hijau hangat. Ada pink lagi. Dua ada hijau. Dua juga. Kalau yang poin 4 itu mungkin itu lebih tepatnya itu hak murid kita itu. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka mendapatkan pengajaran, pendidikan, orang yang dididik. Apa yang kita utamakan dulu.
kaitkan dengan kurma apa itu kan bisa aja kita buat. Nanti ragu ya. Di sekolah kita mengucapkan ini mungkin ada kolega ini berarti nari posisinya hak darah laki, ya kan? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan yang layak ya, mendapat ilmu dan berpengalaman. Sedang apa? Kamu belum mengerjakan tugas PJOK? Oh iya, tidak apa-apa. Lain kali tidak boleh lagi ya. Untuk kali ini biar Ibu maklumi. Jessica pasti punya alasan mengapa tidak mengerjakan PR-nya di rumah. Ya Bu, kemarin saya pergi ke rumah paman saya karena ada acara keluarga. Pulangnya saya kelelahan dan ketiduran. Jadi saya lupa membuat PR saya. Kira-kira tindakan Jessica itu melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Ya Bu, saya melanggar. Keyakinan kelas apa yang telah Jessica langgar? Sikap tanggung jawab saya Bu. Sekarang Jessica sudah tahu kalau Jessica melanggar keyakinan kelas kita. Kedepannya untuk memperbaikinya, Jessica akan melakukan apa? Saya akan mengerjakan PR saya jauh hari sebelum datang Bu. Supaya apa? Saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab Bu. Bagus. Sekarang tutup saja PR-nya dulu. Jessica bersiap-siap untuk mengikuti pelajaran kita yang selanjutnya. Baik.
Ya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi